Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 3 April 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami boleh beribadah bersama keluarga kami. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, baik hamba-Mu yang terbatas ini, pun jemaat-Mu di rumah-rumah mereka. Berbicaralah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Firman Tuhan berbunyi, Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Amin. Mengalahkan maut. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah bertemu seseorang, berbincang dengan akrab, namun beberapa saat kemudian terdengar kabar bahwa orang itu mati. Mendengar berita tersebut, maka sesaat kita mungkin tidak percaya. Mulailah kita mencari informasi untuk memastikan sendiri kebenarannya. Kematian Kristus di atas kayu salib membuat Pilatus terkejut dan tidak percaya. Pilatus sendiri tahu bahwa Yesus telah disalibkan karena dialah yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kematian Yesus di atas kayu salib terjadi begitu cepat dari biasanya. Dan untuk memastikan hal tersebut, Pilatus memanggil kepala pasukan, yakni pejabatnya sendiri, dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati di ayat 44. Kepala pasukan itu dapat meyakinkan Pilatus bahwa Yesus sudah mati karena ia melihat secara langsung bagaimana Yesus menyerahkan nyawanya, ayat 39. Ketika Pilatus telah percaya bahwa Yesus benar-benar telah mati, maka permintaan Yusuf orang Arimatea di ayat 43 untuk meminta mayat Yesus dikabulkan oleh Pilatus. Menarik tentang kenyataan bahwa Yusuf adalah anggota Majelis Besar Sanhedrin Yahudi. Ia termasuk orang yang terkemuka di kalangan Yahudi. Walau demikian, ia tidak seperti para anggota Sanhedrin lainnya yang membenci Yesus. Yusuf adalah salah seorang yang menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Kita tidak tahu apa yang membuat Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Sebab kalau ia mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, bukankah dengan kematian Yesus berarti harapannya juga pupus? Meski demikian, Yusuf tetap pada komitmennya. Setelah mendapat izin dari Pilatus, Yusuf mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan untuk penguburan Yesus di ayat 46. Ia sendiri terjun langsung mengapani dan membaringkan jenazah Yesus ke dalam kubur. Kematian Yesus tidak menghalangi Yusuf untuk melakukan yang terbaik baginya. Harapannya akan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah mungkin pupus, mungkin sirna dengan kematian Yesus. Akan tetapi, penghormatannya kepada Yesus tetap ia nyatakan. Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Hal itu menyadarkan kita bahwa kematiannya adalah kematian yang tidak sia-sia. Yusuf dengan penuh kasih menguburkan Yesus. Dan kita, saudara dan saya, dengan penuh rasa syukur menerima cinta kasih Tuhan lewat pengorbanannya. Maka dengan anugerahnya yang sungguh luar biasa itu, mari saudara kita hidup, menghidupinya dan menjadi saksinya di dunia ini. Amin.
Mari berdoa syafaat. Tuhan, kembali kami merendahkan hati kami, mengucap syukur bersama-sama pada malam ini. Oleh perkenan-Mu, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus memperjelaskan lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Kiranya boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa Tuhan dan tak henti-hentinya memohon kepadamu untuk berbagai harapan kerinduan anak-anak-Mu. Baik dalam karir, dalam mutasi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, bahkan dalam kehidupan rumah tangga dan pelayanan. Sendengkan telinga-Mu untuk setiap harapan-harapan dan kerinduan itu. Harapan kerinduan untuk mutasi, untuk karir yang lebih baik. Kami memohon Tuhan, jamalah hati para pimpinan dengan kasih-Mu, agar menaruh kasih bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka tidak menjadi penghalang untuk karir anak-anak-Mu Tuhan. Mereka justru boleh menjadi alat-Mu untuk mereka. Berkati mereka yang terus berjuang dalam studi, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang merindukan pendamping Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab permohonan kami ini. Bapa, beberapa saudara kami hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan kekasih kami Ibu Elizabeth Mendaun, Ibu Katrina Balla, Bapak Suni Soba, Bapak Markus Palimbong, Ibu Marta Rombe, Ibu Hermince, Glenn Mani Mande. Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, berkati mereka dalam menata tahun baru hidup mereka. Begitu juga bagi Bapak Selvianus Saring dan Ibu Maria Rante yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Ya Tuhan Allah, berkati pula mereka, ya Tuhan. Terima kasih bahwa Tuhan sungguh-sungguh peduli akan kehidupan kami. Berkatilah berbagai program kerja jemaat-Mu. Berkati pula kami dalam mempersiapkan diri menyambut Paskah esok hari. Kiranya sukacita dan kegembiraan atas kebangkitan Kristus terus menjadi warna kehidupan kami. Beri kesehatan dan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa untuk berbagai bentuk pelayanan yang diprogramkan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan dalam menjangkau jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah mereka, secara khusus penjangkauan secara live streaming, lewat rehat, lewat ibadah dan lain sebagainya. Kami bersyukur untuk pemberian diri anak-anak-Mu di multimedia ini. Beberapa alat mereka sedang diperbaiki dan tentu membutuhkan dana. Tuhan, bercukupkanlah dengan cara-Mu sendiri. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami memohon Tuhan, Engkau berkenan mendengar dan menyediakannya. Malam ini kami berdoa untuk para orang tua kami di usia senja mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit.
Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan beri bagi kami. Kami akan istirahat malam ini, kiranya boleh kami lalui dalam dekapan kasih-Mu, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku, girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua diberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.